Kenapa Allah seberat itu nguji saya? Kata guru saya, Allah itu mengujimu dua tujuannya. Satu, tahun yang akan datang hidup kita lebih baik. Ada berapa? 3 apa? Lebih keras. S-nya apa? Lebih keras lagi. Ayo Ahilman mau tanya. Nikmat dari Allah itu dikit apa banyak? Nikmat dari Allah itu kecil apa besar? Teman-teman sayang, jamaah semua yang hadir, mohon maaf. Nikmat Allah itu banyak, yang sedikit rasa syukur kita. Catat status hari Minggu besok. Nikmat Allah itu banyak, yang sedikit rasa syukur kita. Nikmat Allah itu luas, yang sempit hati kita. Status hari apa itu? Hari Minggu dan Senin ya. Nikmat Allah itu banyak, yang sedikit rasa syukur kita. Kalau ada yang bertanya, apa sih yang bikin hidup kita nggak bahagia? Mohon maaf, yang bikin tidak bahagia bukan karena keadaannya, tapi yang membuat kita kurang bahagia karena kurangnya rasa syukur di antara kita. Setuju? Ahilman, biasanya apa sih yang bikin kita kurang bersyukur? Mohon maaf, di antara sebab kenapa kita kurang bersyukur, karena kita suka membandingkan hidup dengan orang lain. Betul apa betul? Iya apa iya? Padahal hidup kita dengan orang lain itu sama atau beda? Jawab, hidup kita sama orang lain sama atau beda? Sok gak usah jauh-jauh. Mohon maaf, acungkan tangan. Ibu-ibu yang sudah menikah angkat tangan coba. Yang sudah berumah tangga, ada? Oke. Ibu-ibu yang sudah berumah tangga punya suami atau tidak? Punya. Suami ibu sama Ahilman sama apa beda? Cakepan siapa? Sebentar. Suami ibu sama AA sama apa beda? Cakepan siapa? Pasti jawabannya cakapan suami ibu, betul? Kenapa AA? Iya, karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Ibu mau bilang AA meni cakep misalnya begitu, nggak akan ngaruh, betul nggak? Karena yang ibu miliki itu suami ibu, setuju atau tidak? Kenapa banyak orang yang tidak bahagia? Karena dia sibuk melihat apa yang dia tidak miliki. Kemudian dia lupa mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Setuju? Termasuk urusan rezeki. Mohon maaf. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Status hari Selasa. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Betul apa betul? Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Status hari apa itu? Itu kan yang sering dilihat di TikTok itu kan. Sekarang aslinya kedengeran ya. Kita nggak bisa mengukur kebahagiaan orang dengan kebahagiaan kita. Makanya mohon maaf. Orang yang kurang bersyukur tidak akan bahagia. Dan jelas firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka Allah akan tambahkan. Dan jika kalian kufur sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang kufur atau tidak bersyukur itu. Coba saya mau tanya, izin. Yang hadir di sini angkat tangan. Siapa yang karyawannya Bank NTB Syariah? Ada nggak? Keluarga besarnya Bank NTB Syariah? Oke, baik. Teman-teman perhatikan. Kita yang bekerja, teman-teman yang bekerja, disebut bersyukur dua catatannya. Satu, pahami bekerja itu sebagai ibadah. Sebagai apa? Bekerja sebagai apa? Ibadah. Maka mohon maaf, jangan membatasi ibadah itu
dengan urusan sholat saja. Sholat itu ibadah, iya. Tapi ibadah bukan hanya sholat. Jangan membatasi ibadah itu dengan puasa Ramadan saja. Puasa Ramadan itu ibadah. Tapi ibadah bukan hanya puasa Ramadan. Jangan membatasi ibadah itu hanya dengan haji dan umroh. Haji umroh itu ibadah. Tapi ibadah bukan hanya haji umroh. Pertanyaannya, bekerja itu ibadah atau bukan? Jawab yang keras, bekerja ibadah atau bukan? Sekarang ditambah bekerjanya di lembaga keuangan syariah. Bekerjanya di bank syariah. Ibadah atau bukan? Masya Allah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bekerja berangkat di pagi hari, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah. Perhatikan, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya. Makanya bekerja itu ibadah. Semua yang kita lakukan karena Allah itu ibadah. Makanya syukuri. Dan yang kedua, bekerja itu amanah. Apa? Lebih keras? Jawab, yang ngasih pekerjaan kita siapa? Yang melihat pekerjaan kita siapa? Yang tahu pekerjaan kita siapa? Allah. Makanya mohon maaf, jangan mengukur hasil pekerjaanmu dengan gaji yang kamu terima. Karena gaji dengan rezeki sama atau beda? Jawab, gaji dengan rezeki sama atau beda? Bedanya di mana? Biar cepat jawabannya di situ. Di mana bedanya? Bedanya apa? Tolong catat ini. Yang kerja tolong catat ini. Gaji itu terbatas. Rezeki tidak terbatas. Setuju? Gaji ada tanggal bulannya. Rezeki tidak ada tanggal bulannya. Setuju? Gaji ada selipnya. Rezeki tidak ada selipnya. Setuju? Sehat itu gaji atau rezeki? Punya anak yang soleh itu gaji atau rezeki? Punya istri yang baik itu gaji atau rezeki? Punya teman yang mendukung kinerja kita itu gaji atau rezeki? Hari ini bisa ikut tablik akbar gaji atau rezeki? Mohon maaf teman-teman, gaji itu terbatas, betul? Berharap 2 digit, yang datang 2 koma. Tanggal 2 sudah koma. Itu namanya apa? Gaji. Tapi kalau rezeki lebih tinggi daripada gaji, setuju? Makanya jangan ngejar gaji, tapi jemput apa? Rezeki. Tolong siapin kameranya, ini status bagus banget. Lumayan buat hari Rabu di TikTok, ini lumayan ini. Tolong catat, siapin kameranya ini. Kata guru saya, bagus sekali. Hilman, kalau kamu bekerja, jangan mengukur hasil pekerjaanmu dengan gaji yang kamu terima. Karena gaji dengan rezeki itu beda. Maksudnya, kamu bekerja, lelah kamu, capek kamu, effort kamu 10. Tapi kamu dapatnya 5. Kata guru saya, jangan khawatir. Karena 5 sisanya akan Allah berikan kepadamu dalam bentuk rezeki yang lain. Saya ulangi, kamu kerja harusnya dapatnya 10, kamu dapatnya 5, jangan khawatir. Karena 5 sisanya akan Allah beri pada rezeki yang lain. Sehatnya badanmu, soleh-solehanya anak-anakmu, tenangnya hatimu, lapangnya urusanmu, itu adalah 5 dari urusan dunia yang tidak kamu dapatkan, tapi Allah gantikan. Karena Allah melihat kinerja kamu, Allah melihat effort kamu, Allah melihat usaha kamu. Betul? Begitu sebaliknya. Hilman, kamu kerja 5, effortnya 5, usahanya 5, tapi kamu dapatnya 10, mohon maaf. 5 lebihnya itu
akan Allah bungkus pada ujian yang lain. Badanmu yang sakit, keluargamu yang diuji, hatimu yang gelisah, urusanmu yang tidak pernah selesai. Itu adalah cara Allah apa? Membungkus urusan dunia yang selama ini kamu dapatkan tapi tidak sesuai dengan kinerja dan usaha kamu. Maka saya percaya Bank NTB Syariah di usia ke-60 tahun ini Allah berikan nikmat yang luar biasa. Betul? Punya kantor pusat yang luar biasa, lokasinya luar biasa, asetnya luar biasa, kinerjanya luar biasa. Karena ini berangkat dari rasa syukur Bank NTB Syariah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan buat Bank NTB Syariah. Maka teman-teman sekalian, tadi semua menjawab ingin bahagia dalam hidup. Iya, perbanyak apa S-nya? Syukur. Jangan suka membandingkan hidup dengan orang lain. Hidup kita nggak sama dengan orang. Orang yang suka membandingkan hidup dengan orang lain nanti ada penyakit namanya SMS. Apa namanya? Apa itu SMS? Susah melihat orang, senang melihat orang. Ulangi, apa itu SMS? Susah melihat orang, senang melihat orang. Gimana contohnya? Begitu. Temennya beli kulkas, dia yang kedinginan. Temennya beli kompor gas, dia yang kepanasan. Temennya beli mobil baru, dia yang menggerutu. Temennya beli mobil baru, dia yang ketabrak. Temennya naik jabatan, dia yang stroke ringan. Temennya masang parabola, dia minum Paramex. Temennya beli iPhone 15 Pro Max, dia minum Proma. Apa namanya? Capek. Hidup membandingkan dengan orang lain tuh capek dan melelahkan. Betul? Maka S yang pertama apa? Syukur. Itu tanda hidup akan bahagia. Maka ada rumusnya kan? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Melakukan yang baik. Ayo dong, suaranya jangan falas gitu dong. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Syukuri. Lebih keras. Hidup anugerah. Tetap jalani. Melakukan yang terbaik. Mulai hari ini. Tahun depan segera datang, betul? Harus banyak bersyukur, jangan banyak mengeluh. Orang yang sering mengeluh rizkinya jauh. Tapi dia udah nikah, ya udah nggak apa-apa. Pernikahan bukan perlombaan, betul? Bukan berarti dia yang lebih cepat lebih baik, belum tentu. Betul apa betul? Teman-teman, bahagia itu nggak diukur dari pandangan mata kita. Bahagia itu ada di hati kita. Biasa aja. Udah kayak ngambek gitu biasa. Betul. Syukuri apa yang ada. Jangan mencari apa yang tidak ada. Betul? Ayo angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanan. Simpan di pundak sebelah kanan teman kita. Ayo. Angkat tangan udah. Oke, simpan di pundak sebelah kanan teman kita. Ikuti kata-kata Ahilman. Bismillah. Sahabatku. Lebih keras, bismillah. Sahabatku, besti-besti. Mulai hari ini, hidup kita harus bahagia. Kata Ahilman, kalau mau bahagia, perbanyak bersyukur. Jangan ngeluh. Jangan galau. Terlalu berarti hidup kita diisi dengan sakit hati. Besti-besti, mulai malam ini buanglah mantan
pada tempatnya. Jangan galau, jangan gelisah. Bersyukur, senyum. Besti, kalau saya lagi ngomong, lihat wajah saya. Semangat ya. Ayo, salaman kiri dan kanannya, harus semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Yuk, ulangi. S yang pertama, kalau hidup kita mau level up, S-nya perbanyak apa? Siap perbanyak syukur. Ayo, sama-sama katakan, Alhamdulillah. Lebih keras, 1, 2, 3. Terima kasih ya Allah. Engkau maha baik. Tidak ada yang paling baik untukku kecuali engkau. S yang pertama perbanyak apa? Bismillah. Besok hari pertama di tahun baru Hijriah, mulai dengan senyuman, belajar untuk tidak terlalu sakit hati dengan semua yang datang dan pergi dalam hidup kita. Setuju? Teman-teman, bahagia itu tidak diukur dengan yang datang dan pergi. Karena yang datang pergi akan datang kapan saja, betul? Bismillah, der mantan, maafkan aku yang dulu. Kita udah nggak lagi di sana hidup kita sekarang, betul? Tenang aja, mohon maaf, jangan ada teman-teman yang hadir malam ini masih galau lagi, jangan. AA masih sering dengar ada orang yang suka galau hatinya. AA, aku tuh semenjak putus sama dia, jadi nggak bisa makan apa-apa. Kenapa emangnya? Iya AA, karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat sate rembige inget dia. Lihat bumbu ayam taliwang inget dia. Lihat kobokan inget dia. Karena makannya pakai kobokan terus. AA, aku tuh semenjak putus sama dia jadi nggak tahu jalan pulang. Kenapa emangnya? Iya karena semua sudut kota Lombok penuh dengan wajahnya. Udah. Hidup gak semenyakitkan itu besti, biasa aja. Betul? Orang boleh pergi meninggalkan kita. Tapi ada yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Siapa itu? Lebih kuat. Siapa itu? Manusia boleh pergi meninggalkan kita, manusia boleh mengecewakan kita, tapi ada satu yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Siapa itu? Teman-teman, kita boleh kehilangan apapun, asal jangan kehilangan Allah di hati kita. Kita boleh terlepas dengan kecewa apapun, tapi jangan pernah kecewa dalam hati kita berlebihan, karena kita masih punya Allah yang bersama dengan kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Betul? Dan Ahilman percaya tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini kecuali semua atas izin siapa? Ayo jawab yang keras. Siapa yang melembutkan hati kita malam ini? Siapa yang meringankan langkah kita? Siapa yang mengumpulkan kita? Siapa yang menjadikan acara kita malam ini? Satu itu kuncinya. Dekati Allah, maka Allah akan mendekati semua apa yang kau inginkan dalam hidup. Jangan pernah menjauh dari Allah. Karena saat engkau kehilangan Allah, engkau kehilangan semuanya. Apa amalan syukur yang paling kelihatan? Sholat. Apa? Sholat. Jangan tinggalkan sholat. Teman-teman akhwat, kalau nyari suami, cari yang jaga sholat. Sholat aja dia jaga, apalagi kamu. Betul? Sholat aja dia jaga, apalagi cari laki-laki yang bangun subuh. Kalau dia bangun subuh susah, bagaimana dia bangun rumah tangga? Bangun subuh aja susah, apalagi bangun rumah. Makanya mohon maaf untuk semua yang merasa ada di hati kita ini semua hal. Jangan pernah terdistract kesibukan kita. Yang paling utama adalah sholat. Betul? Ayo perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah akan jaga hidupmu. Rumusnya yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Yang wajib, yang sunnah
Ternyata mohon maaf, berantakannya hidupmu sebab awalnya karena berantakannya sholatmu. Saya ulangi, berantakannya hidupmu sebab awalnya karena berantakannya sholatmu. Termasuk urusan rezeki. Teman-teman sayang, semua yang hadir di sini pasti ingin rezekinya tambah baik, betul? Ingin rezekinya tambah berkah, betul? Ternyata Masya Allah, di dalam Al-Quran rumusnya, kualitas sholatmu sama dengan kualitas rezekimu. Saya ulangi, kualitas sholatmu sama dengan apa? Kualitas rezekimu. Makin baik sholatmu, makin baik rezekimu. Surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat berapa? 132. Perhatikan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis salat." Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastobir alaiha. Dan bersabar-sabarlah dalam menunaikan sholat itu. Perhatikan ini. Kalau sholatnya udah baik, kalau sholatnya udah bagus, kalau sholatnya udah benar, la nas'aluka rizqan. Jangan pernah bertanya tentang rezeki. Masya Allah. Kalau sholatnya udah baik, sholatnya udah bagus, sholatnya udah cakep, jangan bertanya tentang rezeki. Pertanyaannya, kenapa di ayat itu Allah menghubungkan kalimat sholat dengan kalimat rezeki? Jawabannya, karena banyak orang yang melalaikan sholat gara-gara sibuk nyari rezeki. Betul? Banyak orang yang mengakhirkan sholat karena sibuk nyari rezeki. Padahal kata Allah, kalau sholatnya udah baik, sholatnya udah bagus, sholatnya udah benar, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka. Kami yang akan menjamin rezekimu. Wal akibatu littaqwa. Sebagai akibat engkau bertakwa kepada Allah. Maka teman-teman sayang, kalau kita ngerasa bahwa kenapa kok hidup saya terasa berat, berantakan, gak karu-karuan, cek sholatmu. Mungkin subuhmu kesiangan, mungkin zuhurmu terlewatkan, mungkin asarmu terlalaikan, mungkin maghribmu di perjalanan, mungkin isyakmu ketiduran, maka jangan kaget. Rizkimu pun Allah akhirkan karena kita tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab, mau nggak tahun baru ini sholatnya diperbaiki? Mau tidak? Lebih keras, mau tidak? Teman-teman tadi yang belum punya jodoh, mau jodohnya datang segera? Perbaiki sholat ya. Siap? Ibu sayang yang rumah tangganya lagi ada masalah, mau diperbaiki sama Allah, mau? Perbaiki sholat ya. Rumah tangga itu rumusnya segitiga. Apa? Segitiga, perhatikan. Segitiga itu di atasnya Allah. Di sampingnya istri, di sampingnya suami. Ini rumusnya. Kalau suami dan istri sama-sama mendekat ke Allah, maka nanti ketemu titik equilibriumnya, ketemu cinta di antaranya. Betul? Paham gak? Allahnya di tengah, kalau suaminya ngedekat Allah, istrinya mendekat ke Allah, ketemu titik tengahnya, mereka saling memahami di antaranya. Tapi kalau suaminya jauh dari Allah, istrinya jauh dari Allah, maka mohon maaf. Boleh jadi rumah tanggamu itu banyak persoalan. Bukan karena istrimu, bukan karena suamimu, tapi suami istri memang tidak mendekat kepada Allah. Sehingga rasa cinta itu pergi dalam rumah tangga kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya sekarang jangan ngejar makhluknya, capek. Ngejar Allahnya aja. Betul? Kalau cinta karena makhluk mah ada batasnya, betul nggak? Cinta karena paras ada masanya, cinta karena harta ada habisnya, cinta karena jabatan ada pensiunnya,
tapi cinta karena Allah itulah yang kekal selamanya. Maka S yang pertama, perbanyak apa? Syukur. Siap? Yang kedua, kalau hidup kita mau di next level, sikap yang kedua S-nya adalah sabar. Apa? Lebih keras? Teman-teman, hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Setuju? Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, ayo jawab. Yang hadir di sini punya masalah atau tidak? Jawab, punya masalah tidak? Wajar. Namanya juga apa? Hidup. Kalau nggak mau punya masalah jangan. Alias apa? Iya. Rumah tangga dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada masalah tidak? Ada. Ada rumah tangga yang suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Ada tidak? Rumah tangga siapa? Orang lain. Rumah tangganya Nabi Nuh. Nabi siapa? Nabi Nuhnya baik, istrinya tidak baik. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Enggak usah pusing biar cepet lah ini. Nabi Nuhnya baik, istrinya siapa tadi namanya? Ibu Nuhnya tidak baik, betul? Ada yang kedua, suaminya tidak baik, istrinya baik. Ada tidak? Rumah tangga siapa? Fir'aun. Siapa istrinya? Jangan bilang Ibu Aun ya. Istrinya Asia. Siapa namanya? Asia. Ada yang ketiga, suaminya tidak baik, istrinya tidak baik. Ada atau tidak? Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Siapa istrinya? Istrinya Ummu Jamil. Siapa namanya? Ummu Jamil. Ada yang keempat, suaminya baik, istrinya baik. Ada tidak? Rumah tangga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Sebelum itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul? Pertanyaannya, Nabi Ibrahim baik, istrinya baik, diuji tidak? Nabi Muhammad sangat baik, istrinya sangat baik, diuji tidak? Pertanyaannya, suami ibu nabi atau bukan? Terus ibu baik banget apa enggak? Enggak kan? Enggak kan? Suami kita bukan nabi, kita enggak baik-baik banget, betul? Terus kita enggak mau punya masalah? Terus kita enggak mau diuji? Sorry. Mohon maaf, enggak mungkin. Hidup ini pasti diuji dengan ujiannya masing-masing. Betul apa betul? Ayo jawab, Ahilman punya masalah tidak? Dikit apa banyak? Tah itu masalah kalian itu. Sibuk dengan masalah orang lain kadang-kadang kita mah. Terus AA gimana atau hidup teh banyak ujian begini? Sabar, badai pasti, hujan pasti, berhenti. Betul apa betul? Dunia ini nggak lama besti, sebentar. Dunia lama apa sebentar? Kekal apa sementara? Mohon maaf, Ahilman lihat ini wajahnya mirip semua. Wajah apa AA? Ini wajah camat semua. Apa itu camat? Betul apa betul? Kita semua calon mati, setuju? Ini fitnah atau fakta? Ini kan semua calon mati, cuman kita nggak tahu aja waktunya, betul? Bisa jadi teman-teman duluan, Ahilman belakangan. Atau dibalik, Ahilmannya belakangan, teman-temannya. Yang jelas, kullu nafsin da'iqatul, semua yang bernafas, yang berjiwa pasti akan. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang paling belakang, yang pulang duluan, yang di depan, Ahilman. Astagfirullahaladzim. Ama jangan mati atau wafat gitu loh.
Semua pasti akan mati. Betul. Makanya sabar. Yang di atas jangan sombong. Betul. Yang di bawah jangan putus asa. Betul. Teman-teman sabar. Dikayakan belum tentu dimuliakan. Dimiskinkan belum tentu dihinakan. Betul. Hidup ini sementara. Ayo jawab. Teman-teman tahu Korun nggak? Kenal. Hebat orang Lombok kenal sama Korun ini. Jawab. Korun itu hartanya dikit apa banyak? Uangnya dikit apa banyak? Pertanyaannya, Korun yang hartanya banyak mulia atau hina? Mulia atau hina? Hina. Kenapa Karena hartanya tidak membuat ia dekat dengan Allah. Betul? Jawab. Tahu Firaun? Kenal. Di mana kenalan sama Firaun? Firaun itu pangkat jabatannya rendah atau tinggi? Namanya kecil apa besar? Mulia atau hina? Kenapa? Karena Firaun sombong dengan pangkat jabatannya. Betul? Udahlah, hidup mah gak usah sombong-sombong amat. Betul gak? Jangan besar kepala, takut gak cukup helm. Betul? Betul? Apa yang mau disombongkan? Besok lusa kita selesai kok. Betul gak? Makanya kalau sedih jangan berlebihan. Kalau senang jangan berlebihan. Hidup kita gak lama. Maka jelas fokusnya. Apa? Lakukan yang Allah perintahkan. Tinggalkan yang Allah larangkan. Setuju? Urusan harta fokus dengan yang halal. Insya Allah. Jangan cari yang haram. Betul apa betul? Teman-teman sayang, mohon maaf. Ayo pilih yang mana? Mau tanya. Pilih. Kaya gelisah atau miskin tenang? Mikir dulu jawaban teh. Mikir dulu. Ayo ulangi, pilih mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Kok jadi ganti jawabannya? Kaya gelisah atau miskin tenang? Bagus. Ayo perempuan jawab. Punya suami ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Semua jawabannya sama, kaya, tenang, betul? Mana yang paling penting, kayanya atau tenangnya? Kayanya atau tenangnya? Mohon maaf, ternyata kaya itu tidak menjamin kebahagiaan. Betul? Apalagi miskin. Halo, betul tidak? Ada yang salah tidak? Kaya tidak menjamin kebahagiaan. Tenang itu yang paling penting. Betul? Teman-teman akhwat tadi bilang pengen punya yang ganteng, mohon maaf. Yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Biasa aja. Nggak apa-apa, suami aku mah biasa aja. Yang penting suka ngasih Nggak apa-apa, suami aku mah nggak punya pangkat jabatan. Yang penting nitipin Nggak apa-apa, suami aku mah pergi kemana-mana. Yang pastiin Jadi lebih penting suami atau duit? Astagfirullahaladzim. Hidup mah yang penting tenang. Dan ternyata mohon maaf, harta yang bikin tenang itu adalah harta yang halal. Betul? Dan makanya ada satu doa, mau nggak Ahilman kasih tahu? Ada satu doa yang dianjurkan oleh Nabi dibaca setiap hari Jumat. Isinya agar diberikan kecukupan dalam urusan harta. Ayo, angkat tangannya. Yang mau rekam siapin HP-nya, lumayan status hari Jumat ini. Biasanya FYP, nanti pakai lagu Rosa Hijrah Cinta tuh. Naik itu biasanya. Ayo, sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika
amman siwaka. Lebih keras. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Amin. Bagus nggak doanya? Dibaca hari apa? Waktunya ba'da asar menjelang maghrib. Dan isinya bagus sekali. Minta dicukupkan dengan yang halal. Ini rumus. Yang halal pasti cukup. Yang haram sebanyak apapun tidak akan pernah cukup. Betul? Kita nggak minta banyak, mintanya cukup. Karena yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti cukup atuh. Kenapa jadi banyak? Yang banyak belum tentu cukup, yang cukup pasti cukup. Hidup cukup nikmat tidak? Nikmat. Pas mau beli rumah cukup, mau ganti kendaraan, bayar SPP anak sekolah, jalan-jalan ke Turki, mau umroh tiap tahun. Cukup tidak? Sama teman-teman akhwat nyari suami, gak usah yang ganteng-ganteng banget lah. Yang cukup aja, yang pas. Pas dibawa kondangan gak malu-maluin. Pas ditinggal gak bikin deg-degan, udah. Makanya sabar, kunci itu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah. Innallaha ma'as. Innallaha ma'as. Innallaha ma'as. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Maka teman-teman sayang, jangan merasa jadi orang yang paling menderita. Betul? Sabar. Karena Allah tidak akan mungkin mengujimu melebihi batas kemampuanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada yang bertanya, "Aa, kenapa Allah seberat itu menguji saya?" Kata guru saya, Allah itu mengujimu dua tujuannya. Satu, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Dan yang kedua, Allah ingin mengangkat derajatmu. Betul apa betul? Ulangi. Kenapa Allah mengujimu? Dua alasannya. Satu, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Dua, Allah ingin mengangkat derajatmu. Maka teman-teman sayang, belajar ridho dengan semua yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Biasanya mohon maaf, pohon itu makin tinggi pohonnya, anginnya makin kencang. Betul? Teman-teman Ahilman mau tanya, makin beriman ujiannya makin kurang makin tambah? Makin kita beriman ujiannya makin dikit makin banyak? Kenapa makin banyak ujian kita? Iya, karena Allah ingin menguji keimanan kita. Hidup ini enggak lama. Tolong perhatikan ke depan. Manusia itu dalam hidup setidaknya akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Ada berapa? 12. Satu, alam ruh. Dua, alam rahim. Tiga, alam dunia. Empat, alam kubur. Lima, alam kiamat. Enam, alam dibangkitkan, yaumul ba'ats. Tujuh, alam dikumpulkan, yaumul mahsyar. Delapan, alam dihitungkan, yaumul hisab. Sembilan, alam ditimbangkan, yaumul mizan. 10, alam diberikan pertolongan, yaumus syafaat. 11, alam diperjalankan di sebuah jembatan, yaumus sirat. 12, alam ditentukan setiap amalan, yaumul akhirah. 2 tempatnya, surga atau neraka. Ada berapa semuanya?
Ada yang bisa ngulang? Yang bisa ngulang kasih adik umroh gratis. Brosurnya. Ada di Bank NTB Syariah. Ayo, ada yang bisa? Oh enggak jadi ya. Ayo, alam ruh sudah kita lewati? Jawab, alam ruh sudah kita lewati? Alam rahim sudah? Alam dunia? Sedang kita lewati, betul? Dunia lama apa sebentar? Dunia itu bahasa Arab. Diambil dari fi'il madhi dana. Artinya sementara. Apa artinya? Maka semua yang ada di dunia ini sifatnya apa? Sementara. So teman-teman, biasa aja melihat dunia ini. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Status hari Kamis. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja orang yang gak suka dengan kita. Betul? Cukup menyenangkan siapa? Cukup menyenangkan siapa? Senangkan Allah. Maka Allah akan senangkan hidupmu dengan cintanya Allah dalam hidupmu itu. Maka S yang kedua, agar tahun depan ini dunia next level hidup kita harus apa? Sabar. Ulangi, S yang pertama. S yang kedua. Terakhir. Kalau hidup kita mau tambah baik di tahun yang akan datang, S-nya adalah perkuat silaturahmi. Apa? Kalau bahasa korporatnya sinergi. Apa namanya? Ayo, hari ini udah gak ada yang namanya Superman. Yang ada super team, betul? Kita gak bisa hidup sendirian. Karena pada akhirnya hidup kita itu pasti melibatkan orang lain. Betul apa betul? Waktu kita lahir yang bantu siapa? Orang lain. Waktu kita sekolah yang ngajar siapa? Orang lain. Kita bekerja dengan siapa? Orang lain. Nanti kita mati ditolong sama siapa? Orang lain. Belum pernah lihat ada orang yang mati nyupir ambulans sendiri. Enggak ada. Belum pernah lihat ada orang yang mati datang ke kuburan sendiri. Enggak ada. Pasti dibantuin sama siapa? So fokusnya apa? Kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sekali, jamaah sekali. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ulangi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Ulangi, cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Teman-teman sekalian, belajar jangan benci sama orang lain. Belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Ternyata orang yang paling baik, kata Allah, adalah orang yang selama hidup dia taat kepadaku, dia bermanfaat kepada manusia yang lain. Dan itu juga yang Nabi sampaikan, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ayo, tulis ya. 3 amalan yang akan membuatmu dibangunkan istana di surga. Mau atau tidak? Ada berapa? Tolong catat ini. Siapa yang ingin dibangunkan istana di surga? Yang pertama, kata Nabi, falyafu amman dolamaka. Maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, wal yu'ti man haramaka. Berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka. Sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Jelas? Ayo jawab. Memaafkan orang yang menyakiti mudah apa susah? Berbuat baik sama orang yang tidak baik sama kita mudah apa susah? Menyambungkan silaturahmi sama yang pernah mutusin dengan kita mudah apa susah? Yes, 3-tiganya susah. Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas 1 pintu. Betul?
Maka ke depan hidup kita mau next level, mau naik level, mau lebih baik, 3S aja. S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua? Sabar. S yang ketiga? Silaturahmi. Ke atas sama orang tua harus baik. Yang masih punya orang tua, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Teman-teman jangan pernah sakiti hati orang tua. Karena di antara dosa yang balasannya langsung disegerakan di dunia adalah dosanya seorang anak yang pernah durhaka kepada orang tua. Teman-teman yang masih punya orang tua, jaga baik-baik. Kalau tidak bisa memuliakannya, jangan pernah merendahkannya. Kalau nggak bisa menyenangkannya, jangan pernah menyakitinya. Kalau teman-teman tanya, Ahilman, apa yang membuat AA dengan izin Allah bisa mendapatkan kebaikan sampai hari ini? Saya menjawab, ini semua karena doa orang tua saya. Wabil khusus ibunda saya. Sejak kecil, saya anak yatim. Ayah saya meninggal ketika saya SD. Setelah itu, ibu saya menjadi seorang single parent yang sangat luar biasa. Saya dibesarkan oleh seorang ibu yang sangat luar biasa. Ketika masuk pesantren, ibu saya yang banting tulang sendirian. Qadarullah saya satu pesantren dengan Ustadz Adi Hidayat di Garut. Beda 5 tahun dengan beliau ke kelas kami di sana. Allahu Akbar walillahilham, ibu saya mengurus saya sebatang kara sebagai seorang ibu yang single parent. Kelas 1 SMA, kelas 4 di pesantren, ibu saya jatuh di kamar mandi. Dan kata dokter ibu saya stroke. Sehingga tidak bisa lagi berjualan seperti biasa. Ada satu hal yang ibu saya tidak pernah tinggalkan dalam hidupnya. Apa itu? Mendoakan anaknya. Kata ibu saya, Hilman, mama gak bisa ngasih Hilman harta. Tapi mama hanya bisa ngasih Hilman doa. Wabil khusus ilmu. Kalau Hilman dikasih harta, nanti Hilman yang bakal capek ngejagain harta. Tapi kalau Hilman dikasih doa, maka nanti doa yang bakal ngejagain Hilman. Mama doain, mama doain. Ibu saya itu punya kebiasaan. Kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Saya kalau libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, saya nyuapin ibu saya. Kalau pagi-pagi saya suapin ibu saya sambil nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, Hilman, iya mah. Nanti Hilman ceramah di televisi ya, seperti ustadz-ustadz itu. Saya bilang gak mungkin mah, kita orang desa, kita orang kampung. Dari Garut ke Jakarta waktu itu jauh. Saya bilang gak mungkin mah. Kata mama saya, shh, jangan begitu. Kita punya Allah. Minta aja sama Allah. Ibu saya lihat iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang gak mungkin mah. Kita orang miskin. Kita orang gak punya. Ibu saya tukang jualan di pasar tradisional. Ayah saya buruh kuli angkut di pasar. Kita bukan orang kaya. Kita orang susah. Kita orang miskin. Tapi kita punya Allah yang maha kaya. Kita punya Allah yang maha segalanya. Kata ibu saya, shh, jangan khawatir. Kita punya Allah. Minta aja sama Allah. Ibu saya punya kebiasaan. Setiap selesai sholat, baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Satu kali saya tanya, Mama, kenapa Mama setiap beres sholat suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata mama saya, Hilman, Mama tuh ingin sekali berangkat ke Baitullah. Tapi Mama gak punya uang. Mama doain ya, Hilman bisa bolak-balik haji umroh ke Baitullah. Teman-teman sayang, semua jamaah yang hadir. Waktu sangat cepat berlalu. Apa yang dulu ibu saya ucapkan, dengan izin Allah,
Sekarang semuanya menjadi kenyataan. Ibu saya bilang, nanti Hilman ceramah di televisi ya. Sekarang setiap pagi Allah izinkan. Di CNN, di MNC TV. Tapi saya sedih. Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya. Sebelum saya bisa tampil ceramah seperti ini di televisi. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah, ke Jepang. S1 sampai S3 saya semuanya beasiswa. Ustadz hebat ya, Ustadz pinter ya. Enggak, yang hebat bukan saya. Tapi yang hebat doa ibu saya. Yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya dalam kebaikan. Saya bisa bolak-balik haji umroh setiap tahun dengan izin Allah. Karena ada tour and travel yang kita bimbing bisa berangkat kapan saja. Dan jujur Pak Kukuh, malam ini adalah malam pertama saya ceramah lagi sepulang dari haji hari Selasa kemarin. Jadi saya belum ceramah lagi sepulang haji dan Bank NTB Syariah menjadi tempat pertama saya ceramah sepulang haji kemarin ini. Jadi hari Selasa baru nyampe, hari Rabu istirahat di rumah, Kamis berangkat ke Lombok. Jadi masih jet lag, masih menyesuaikan. Tapi saya sedih, tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Kalau hidup kita ke depan mau lebih baik, ayo perbaiki hubungan sama orang tua kita. Wabil khusus ibu. Ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya yang tak akan bisa digantikan oleh anaknya. 1 air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2 air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3 air susu saat ibu menyusui anaknya. 4 air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. 5 air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Derajatnya kita semua, Anda sekarang jadi apa, jadi siapa, percayalah di balik itu ada tangisan orang tua yang tidak pernah berhenti mendoakan kita. Maka ayo, tahun baru Hijriah sudah hadir dengan kita. Tolong tingkatkan 3 S tadi. S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua? Sabar. S yang ketiga? Silaturahmi. Ke atas sama orang tua, ke samping sama pasangan. Di rumah tangga, jangan bertengkar terus. Rumah tangga yang diisi dengan kekerasan tidak mengundang malaikat rahmat datang ke rumah tersebut. Maka belajar saling memaafkan di rumah tangga. Sama anak-anak, ibu doain anak-anak ibu. Kemampuan kita jadi orang tua ada batasnya. Tapi kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Adik-adik, jangan khawatir ya. Orang tua kita boleh miskin. Kita nggak bisa milih orang tua kita siapa. Keluarga kita boleh susah, kita nggak bisa milih keluarga kita siapa. Tapi kita bisa milih hidup kita ke depan mau seperti apa. Betul? Jangan putus asa, jangan khawatir. Kita punya Allah. Selama bersama Allah semua akan jadi kebaikan. Dan saya percaya semua itu berangkat dari kita yang mau berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali Allah membimbing kita untuk merubah kehidupan kita dengan sendirinya. Kali itu yang bisa Ahilman sampaikan malam ini. Hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? AA masih boleh kelompok lagi atau enggak? Masih boleh dengerin AA ceramah lagi? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? AA ya, insya Allah. Terakhir izinkan saya berdoa, boleh? Mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah. Kita memohon, kita meminta kepada Allah. Semoga di malam tahun baru Hijriah ini, doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah. Dan insya Allah kita menjadi pribadi yang makin disayang oleh Allah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi